Babun bab, artinya hadza babun, ini adalah bab fil ghibati di dalam rasan-rasan. Kalau bahasa Indonesianya menggunjing. Kalau bahasa kerennya sekarang yang gibah. Gibah itu apa? Ngomongin kejelekan orang lain. Ya, ngomongin kejelekan orang lain yang tidak ada manfaatnya. Ya. Ya. Itu disebut gibah. Jadi gibah itu ada yang sifatnya dilarang, ada yang sifatnya diperbolehkan. Nah, contohnya orang lapor polisi karena didolimi oleh orang. Ya, dia lapor polisi itu kan mengomongkan kejelekan orang yang mendolimi. Nah, kalau itu boleh, ya. Jadi secara umum ngomongin kejelekan orang lain itu dosa, disebut ghibah. Tapi ada saat-saat tertentu ya memang harus diomongkan. Memang harus diomongkan. Ya, contohnya yaitu tadi lapor ke polisi atau lapor ke siapa tentang keburukan orang, biar orangnya dinasehati. Atau kalau kejahatannya parah ya biar ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba misalkan, ya. Itu hadasana bercerita na pada kaminya Abu Dawud sopo Ibnul Musoffa, putranya Musoffa. Di Abu Dawud itu punya guru, putranya Musoffa. Hadasana bercerita pada kami Ibnu Musoffa sopo Bakiyah wa Abul Mughirati dan Abu Mughiroh. Kola berkata keduanya. Jadi kalau pakai lam alif itu berkata, yang berkata itu dua orang, berkata keduanya. Keduanya berarti Bakiyah dan Abul Mughiroh. Hadasana bercerita pada kaminya berdua, yaitu Bakiyah dan Abul Mughiroh. Sopo Sofwanu Sofwan. Jadi Sofwan punya dua murid, Bakiyah dan Abul Mughiroh. Kola berkata sopo Sofwan, hadasani bercerita ni padaku, akunya adalah Sofwan. Sopo Rosidu benu Sa'din, Rosid putranya Sa'ad. Wa Abdurrahman benu Jubairin dan Abdurrahman bin Jubair. Jadi guruna Sofwan ada dua. Pertama Rosid bin Sa'din, yang kedua adalah Abdurrahman ibnu Jubair.
An Anasi bin Malikin, dari Anas putranya Malik. Anas putranya Malik. Qala berkata sopo Anas. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah bersabda, lama urija, ketika dinaikkan sopo bi aku, akunya ya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah dinaikkan, artinya mi'raj, jadi diajak ke langit. Jadi lama urija, ketika dinaikkan sopo bi aku, marortu maka lewat aku, bi kaumin, ketemu kaum. Kaum itu berarti banyak orang, jadi bukan cuma satu atau dua orang, tapi banyak orang. Jadi Rasulullah itu bilang, ketika aku dinaikkan dari bumi ke langit, ya, maka ada bahasa mi'raj. Mi'raj itu naik, ya, naik dari bumi ke langit. Aku lewat ketemu kaum, berarti ketemu banyak orang. Nah, diperhatikan, jadi ketemu banyak orang. Lahum iku bagi mereka, atfarun utawi kuku. Ya, kuku ini, kuku di tangan itu. Atfarun utawi kuku. Min nuhasin, dari tembaga. Tahu tembaga? Tembaga itu ya sejenis logam. Jadi kukunya ini bukan kuku macam ini, tapi kuku dari tembaga. Ya seperti besi, warnanya kuning itu tembaga. Yahmusuna, mencakar mereka. Merekanya sopo? Mereka kaum, mencakar mereka. Wujuhahum, pada wajah-wajah mereka. Jadi pada itu asalnya ini hak yang difathah. Jadi wujuhahum, wajah-wajah mereka. Wujuh itu jamak, mufradnya wajhun. Wa sudurahum, dan dada mereka. Jadi mereka itu punya kuku terbuat dari tembaga yang tajam, terus mereka mencakari sendiri wajahnya dan dadanya. Ya, mereka mencakari sendiri wajah dan dada mereka. Jadi Rasulullah bersabda, ketika aku dinaikkan dari bumi ke langit sana, aku ketemu suatu kaum
yang mana mereka punya kuku yang berasal dari tembaga. Mereka mencakari wajah-wajah dan dada mereka sendiri. Fakultu, maka berkata akunya adalah Rasulullah. Maka aku berkata, man, siapakah haulai, demikian itu mereka. Jadi kalau makna lengkapnya, man iku, siapakah haulai, utawi demikian itu mereka. Loh, mereka itu siapa? Kok aneh, wajahnya dicakari sendiri, dadanya dicakari sendiri. Ya Jibrilu, he malaikat Jibril. He malaikat Jibril, mereka itu siapa? Qala, berkata sopo malaikat Jibril, haulai, utawi demikian itu mereka, iku aladina, orang-orang yakuluna, yang memakan mereka luhuman nas, pada daging manusia. Nah, itu waktu di dunia mereka suka makan daging manusia. Tuh. Maka waktu mereka sudah mati, mereka diseksa, dikasih kuku yang tajam, mencakari wajah mereka sendiri dan dada mereka sendiri. Makan daging manusia itu artinya suka gibah. Bukan kok makan daging manusia betul ada orang mati terus dimakan, itu tidak. Enggak seperti itu. Ada orang terus ditangkap, disembelih, terus dagingnya dimasak, terus dimakan, itu enggak. Jadi makan daging manusia di sini artinya adalah orang yang ghibah, rasan-rasan, menggunjing, mengomongkan kejelekan orang lain. Wayakouna, dan terjatuh merekanya kaum, fi a'radihim, di dalam rahasia atau kehormatan mereka manusia. Lah kaum itu yang diseksa seperti itu loh, itu suka istilahnya buka-buka rahasianya orang. Sehingga orang yang dibuka rahasianya itu kehormatannya jatuh. Buka-buka rahasianya orang, sehingga orang yang dibuka rahasianya itu kehormatannya jatuh. Nah itu, jadi siksaan di alam kubur
bagi orang yang suka ghibah itu adalah apa? Diberi kuku yang terbuat dari tembaga yang tajam, terus mereka mencakari wajah mereka dan dada mereka sendiri. Itu siksaan bagi orang yang ghibah, suka rasan yang memang tidak disyariatkan. Itu ya, itu siksaannya seperti itu. Jadi supaya tidak perlu ghibah lah. Kalau itu nanti menjatuhkan kehormatannya orang lain, ya nanti orangnya ya kasihan, terus dirinya sendiri juga kasihan. Siksa kuburnya seperti itu.